ditentukan apakah dia akan kemo atau dia radioterapi itu dari staging. Nah, bagaimana cara menentukan staging? Kankernya diambil dikit, diperiksa, di staging berapa, saran kemo berapa kali, saran radioterapi. Sel kanker itu dia sifatnya sama, jadi dia menyebar kemana-mana, dan canggihnya kanker itu tidak menyebar melalui sistem saraf, dia bisa menyebar lewat darah. Oke, kalau darah kita kasih antibiotik, lewat mana dia? Lewat kelenjar getah bening, canggih. Jadi kalau di tubuh kita, kanker itu ada dua. Sebenarnya kanker ini pertumbuhan yang tidak wajar. Ya. Kalau numbuh tidak wajar, itu kanker. Ada dua. Kalau dia tidak ganas atau ganas. Nah, kalau kanker itu pasti ganas. Bahasa saya itu karsinoma. Kalau ada yang namanya myoma gitu, nah itu tidak ganas, dia tumbuh aja, tidak menyebar. Kalau karsinoma dia menyebar, bahasa kedokteran dan metastase, karsinoma dengan metastase, itu yang bahaya. Dari mana dia bisa tumbuh kanker? Jawabannya panjang nggak? Karena kanker itu dari sel. Nah, bagaimana sel kita bisa jadi kanker? Itu dari kita sendiri, gaya hidup, makan makanan junk food, ya kan? Minum air yang nggak bersih, hidup stres, kurang istirahat, kanker pasti tumbuh. Karena banyak yang mempercepat kanker itu. Kita ngomong masalah staging. Staging itu adalah tingkatan dari kanker. Oke, ini kanker nih. Buktinya apa? Kanker, marker tumornya berapa persen? Dia ada angka digitnya. Tapi itu tidak menjelaskan ke saya, ini tumor apa? Kanker apa? Dengan kanker apa? Itu harus diambil. Tuh, dianalisa. Dia tahu itu kanker apa, letaknya di mana, penyebarannya kemana, dan stagingnya berapa. Itu yang paling penting. Dia kenapa bisa dipotong, tumbuh lagi, potong, tumbuh lagi. Kita bicara masalah sel, satu sel tertinggal, dia tumbuh lagi. Kalsium itu bahasa ya Romawi kuno. Kalau ibu lagi hamil mungkin, kalau kan diminum ya. Nah, itu kalau itu artinya kalsium. Bahasa yang tadi itu artinya kapur. Nah, kalau di kimia itu dapat nomor 20. Nah, bentuk alaminya kalsium itu seperti ini. Jadi kan sifatnya metal alkali. Sifatnya alkali. Berarti basa, bukan asam. Nah, sejarahnya tahun 7000 sampai 14.000 sebelum Masehi, kapur tuh buat bahan bangunan. Kan sampai sekarang kali ya? Iya. Kapur kan? Iya. Nah, 2500 di Mesopotamia. Ya itu dia ada buat pembakaran tumbuh. Jadi kayak buat makan dari kapur. Nah, sampai 975 Masehi sampai saya berdiri sama sekarang, kalsium itu untuk plester Paris. Sampai pernah patah tulang? Sampai yang pernah? Dikasih gips ya, itu bahannya plester Paris. Nah, sampai 1808, namanya Humphrey Davy. Humphrey Davy ini, dia tuh menemukan kalsium. Soalnya kalsium ini di alam itu nggak ada, harus dipisahkan. Ini dipisahkan dengan dilistrik. Jadi yang tadinya batu tadi, dilistrik, jadinya kalsium. Ini orangnya. Itu suratnya. Jadi dia bikin kalsium, perubahan dari kalsium bentuknya metal alkali disetrum jadi kalsium. Kalau misalnya kita baca itu mungkin seperti resep ya. Itu sebenarnya diarinya dia. Ini sumber kalsium yang ada di kita. Sayuran berwarna hijau, kacang-kacangan, ada ikan salmon, blackstrap molase yang bawah. Jadi gula itu direbus, sampai dia jadi kerak.
jadi kerak, tapi dicampur sama susu domba. Namanya molase, blackstrap. Itu sumber kalsium yang oke banget. Ada daging tortilla yang dipakai orang Meksiko kalau buat makan burrito itu loh, nachos ya. Nah, yang paling saya mau tekankan, sumber kalsium yang bin ajaib itu yang paling bawah. Kulit kerang. Jadi kenapa dari kulit kerang? Jepang itu dia seperti pulau, seperti bujur gitu ya. Nah, bawah, namanya Ryukyu Island. Itu provinsi namanya Okinawa. Misalnya tempat seperti ini, di Ryukyu Island, Toshima provinsi Okinawa. Ini Ryukyu Island. Ryukyu Island dibikin dari bongkahan batu koral yang luar biasa besar, pecah jadi pulau. Dan di koral itu banyak kerang, banyak kalsium. Jadi di Ryukyu Island itu nggak ada tuh yang meninggal umur 20, umur 40, nggak ada. Meninggal umurnya paling cepat umur 95. Di sana ada namanya Pak Izuki, mungkin kalau bisa buka Google, 120 tahun. Kenapa orang di Ryukyu Island, di Okinawa bisa berumur segitu panjangnya, menggugah seseorang yang jenius, namanya Jun Kobayashi. Jun Kobayashi ini profesor emeritus dari Okayama University. Dia ini punya riset. Dia tahun 67 sampai akhirnya dia mempresentasikan di dunia tahun 90. Kalau misalnya yang membuat orang Okinawa itu bisa berumur panjang bukan bagaimana cara mereka hidup. Mereka tuh setiap mereka bertani, ya, mereka tuh bawa guci isinya air dari sungai yang mereka bikin dekat rumah mereka. Ingat loh, Ryukyu Island dibikin dari koral. Nah, air itulah yang dibawa sama Profesor Jun Kobayashi balik ke Tokyo dan dia riset. Apa yang dia dapat? Ini adalah sumber kalsium yang dia dapat dari Ryukyu Island. Namanya nacre. Kalau nacre itu bahasa kitanya Mother of Pearl. Ibunya dari mutiara. Mana yang namanya nacre? Ini mutiara kan? Ini mutiara. Ini nacre. Ini nacre. Karena kerang ini dia banyak di tanah. Hujan, tanah, ngumpul di nakrenya ini, ngalir lagi ke sungai. Jadi sungai itu penuh dengan nakre, direndam. Air sungai yang tadinya mungkin asam, karena nakre, dia jadi alkali. Dan itu bertahun-tahun. Bayangkan. Jadi kalsium yang diteliti oleh Profesor Jun Kobayashi, sumber terbaiknya itu nakre. Dulu penelitian tentang kalsium. Jadi yang pertama adalah bagaimana kalsium dari nacre itu bisa menstimulasi sel sumsum tulang. Ya, paling atas tuh, berapa hari yang bikin paling atas. Bagaimana menstimulasi? Tadinya ada dua, in vivo dan in vitro. Dites 2 kali. Hasilnya apa? One of the best sumber untuk stimulasi bone formation, pembentukan tulang, sumsum tulang itu di kalsium dari nacre. Sumsum tulang itu membentuk darah. Darah adalah sumber hidup. Jadi bawahnya ini Mingdi. Jadi Mingdi ini dia bilang, saya nggak percaya sama Jun Kobayashi. Jadi dia datang ke Ryukyu Island sendiri, diambil tuh nacre, bawa balik. Jadi kalau misalnya tadi Prof Kobayashi itu dari Jepang, Mingdi itu dari Amerika. Dia mengetes nacre ini kaya kalsium nggak?
Dia tes pakai fosfat, solusi fosfat. Akhirnya apa? Dia gila-gila kepala sendiri. Fosfatnya habis sama kalsiumnya. Jadi otomatis sumbernya itu adalah dari natrium, high kalsium. Kalsium yang dari natrium itu kalsium yang di ionize, dikasih iron. Iron itu adalah sapi dari Australia, ikan paus. Di Jepang banyak ikan paus, ya, sama natrium. Saya baca hasilnya apa? Yang paling banyak kalsiumnya, paling banyak, dan tulang yang paling keras dari semuanya. Karena natrium itu kan tulang, jadi ini kan cangkang kan. Yang paling keras densitasnya natrium. Ini penelitian resmi, sudah di jurnal. Apa hubungannya kalsium sama penyembuhan luka? Apa hubungannya dengan dekubitus? Tahu dekubitus? Kalau pasien dirawat di ICU, sudah tidak bergerak, ya kan? Tiduran terus. Nah, karena orang tidak bergerak, itu dia ada luka di belakangnya. Seperti Ibu Yani, itu dia lukanya cuma ada di bawah, tapi di belakang juga. Di besar tulang belakang. Dari asal dekumde itu dia tidur. Jadi sifatnya lokal. Kalau bahasanya tuh luka tekan atau pressure. Paling banyak pada orang tua, medis, 55 tahun itu udah tua. Indonesia paling tinggi, 33%. Semuanya kena dekubitus. Pasien dirawat di ICU. Di ASEAN itu gak termasuk kita loh. Di Singapura, di Cina, itu oleh Pom dan teman-temannya tahun 2005 itu 2,1 sampai 31 itu di Vietnam. Nah, di internasional itu bisa 1,9 sampai 63. 63 itu di Afrika. Nah, jadi Indonesia termasuk yang parah. Luka tekannya, luka dekubitus. Nah, ini staging. Bagaimana luka tekan itu bisa terjadi? Ada 5 staging. Nah, 1, 2, 3, 4 sampai paling bawah saya nggak ngerti itu jenisnya apa. Kita lihat ya dari awal. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita yang ada luka seperti ini, itu berarti ada luka tekan. Step pertama masih kayak jerawat merah. Kenapa? Di lapisan atas kulitnya aja. Staging kedua dia mulai bolong. Lapisan lemak yang atas tuh yang kuning itu dia udah mulai kikis. Tapi lapisan bawah lemak belum kena. Staging ketiga, dia udah mulai bolong sampai ke bawah. Cuma lapisan lemak bawah, lapisan lemak yang di bawah belum kena. Kan bawahnya ada tulang nih, yang segitiga, belum kena. Tapi staging keempat, itu yang putih itu tulang. Dan percaya atau enggak, orang yang kayak ini tidak akan pernah merasakan sakit. Kalau staging 5 yang kita nggak tahu kayak apa, begitu bentuknya. Kita bisa masukin jari ke dalam, kita angkat, itu nanti jari kita itu ada darah kering. Karena ini kasus pertama. Ini pasien yang dari Medan, namanya Nyonya Kartini. Nyonya Kartini ini dia tuh kecelakaan lalu lintas. Dia itu terkena cedera kepala berat. Cedera kepala itu 3, ringan, sedang, berat. Nah, dia berat. Dia semua otaknya itu lebam. Karena kan dia naik motor, tabrakan motor. Karena dia lebam, semua saraf itu nggak bisa gerak, nggak bisa tarik nafas. Karena biasanya umurnya nggak panjang. Karena cedera kepala berat, di sentral loh, akhirnya dia kerusakan saraf. Nah, karena kerusakan saraf, dia berbaring lama dong, dia nggak bisa gerak, ya kan? Nah, dia dekubitus, kayak tiduran terus, otomatis kan lukanya bertambah, karena tekanan kan. Dengan ibu ini datang ke Medan, dia makan mengkonsumsi ionized kalsium 2 bulan, 3 kali sehari, selama 2 bulan. Nah, kemudian luka dekubitusnya dirawat dan dibersihkan dengan air. Nah, ini adalah staging dari 3. Staging 3. Ini yang putih ini tulang. Ya, ini tulang. Nah, yang hijau, ada warna hijau loh. Nah, itu bakteri. Namanya Staphylococcus. Ya kan? Nah, dan dia juga ngajak teman, namanya Pseudomonas aureus. Itu bakteri ganas. Jadi kalau misalnya dia tumbuh di luka, lukanya hijau. Dan ini infeksinya. Ini infeksinya.
ya. Terus dia dikasih ionize kalsium. Setelah dibersihkan, jadi seperti ini. Ini nutup. Saya nggak lihat tulang, saya nggak lihat infeksi, jadi dia nutup. Terus gimana penjelasannya? Jun Kobayashi menjelaskan dengan detail di jurnal yang dia bikin bahwa kalsium yang ionize yang dikasih listrik punya antiseptik yang besar. Jadi sifatnya antiseptik. Makanya kalau misalnya dilihat dari sini, itu dia tidak ada kuman yang saya bilang kayak tadi, fokus apalah itu hilang. Jadi makanya ini penyembuhan ibu hati ini. Dan ini dari luka aja ya. Ini case kedua. Kalau tadi kan ibu hati ini kan tabrakan. Nah ini namanya Pak Evan. Pak Evan ini dia mengidap neuropathy diabeticum. Jadi diabetes mellitus, itu dia penyakit gula yang membuat sarafnya jatuh, nggak bagus, mati. Karena orang diabetesnya bisa merasakan sakit, karena dia dapat luka kecil di paha, kecil awalnya, lama-lama jadi besar. Dia terancam amputasi, mengkonsumsi ionized kalsium selama 1,5 bulan. Infeksi yang berat, ini lemak ini dalam ini stadium 2 mau naik ke 3. Ntar lagi lemak. Dia minum ke ionized kalsium. Luka yang tadinya lebar, ya, yang kecil ini. Yang kecil ini. Nah nanti ibu bisa lihat ini nih, yang hitam ini, itu bekas luka yang kebuka tadi, nutup. Tapi saya yakin itu masih nutup.